والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki atau melanjutkan halaman yang ke-102. Qala Asy-Syarihu athabahullah wa an Sa'idin qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Dan dari Sa'id, sahabiyun jalil Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutus tamimah, semacam jimat atau yang semisalnya, min insanin, dari seorang, maka orang tersebut seakan-akan seperti membebaskan budak. Sa'id hadha huwa Ibnu Jubair, tabi'iyun jalil, afwan ya. Nah, barakallahu fikum, tadi ana bilang Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi yang sahih adalah Sa'id bin Jubair. Nah, barakallahu fikum, Sa'id bin Jubair. Adapun yang sahabiyun jalil Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Nah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa na'am. Sa'id hadha huwa Ibnu Jubair, tabi'iyun jalil min ashabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id di sini adalah Ibnu Jubair, seorang tabi'in yang mulia dari sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qatalahu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair yang membunuhnya adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Na'am, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Memang kezalimannya sangat luar biasa Hajjaj bin Yusuf ini. Na'am. Adz-dzalim, yang mana Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi digelari dengan apa? Adz-dzalim, orang yang zalim. Karena terkenal dia itu mudah mengalirkan darahnya kaum muslimin. Intinya yang menentang kepemimpinan. Nah, barakallahu fikum, pemimpin saat itu, Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fikum, dihabisi seketika, bahkan dipenggal lehernya, dibunuh atau yang semisalnya. Disebutkan dalam sebuah kisah, yaitu mengenai ungkapan yang disampaikan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adz-dzalim, ra'aitu ru'usan qad ainat wa qad hana qitafuha wa ana la sahibuha. Sungguh aku telah melihat kepala-kepala yang sudah matang, dan sungguh telah datang waktu panennya, dan akulah yang akan memanennya. Maksudnya apa? Maksudnya menganggap kepala-kepala manusia itu bagaikan buah-buahan. Jadi dia sangat mudah untuk memenggal dan membunuh atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Nah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adz-dzalim. Jadi Sa'id bin Jubair rahimahullah, tabi'un jalil, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf pada tahun sanata 94 wa 95 min al-hijrah. Jadi dibunuh pada tahun sanata 94, yaitu 96 barakallahu fikum, 94 Hijriah atau 95 atau 95 Hijriah. Zulman wa udwanan, dalam keadaan apa? Dizalimi, dan juga dalam keadaan tidak ada unsur syar'i. Naam, Allahu musta'an. Wa huwa mimman urifa bil ilm al fadl wal fiqh fi din rahimahullah. Yang mana Sa'id bin Jubair, beliau adalah orang yang dikenal dengan memiliki keilmuan dan juga keutamaan serta faham mengenai ilmu fikih. Ya, kefakihan beliau diakui. Nah, barakallahu fikum, paham dalam masalah agama ini. Tapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nam sultanun zalim. Nah, barakallahu fikum, tangan kanannya Abdul Malik bin Marwan. Allahul musta'an. Sangat jahat sekali ya. Tega membunuh seorang tabi'in yang mulia. Bahkan salah satu sahabat pun, kalau tidak salah itu Ibnu Umar, itu pun juga tidak selamat dari apa? Dari gangguan kejahatan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tersebut. Naam.
Kita lanjutkan ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an wa akhwati fillah. Yaqul man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Barang siapa yang memutus atau memotong jimat dari seseorang, putus, dipotong, dihilangkan, maka seakan-akan orang tersebut seperti membebaskan budak. Hada yadullu ala fadli qat'it tamaim. Ini menunjukkan akan apa? Menunjukkan atas keutamaan memotong jimat-jimat. Wa anna tamimata minasyirki, dan bahwasanya jimat-jimat merupakan bagian dari kesyirikan. Idza kana itqur raqabah fihi fadlun 'azim. Nah, barakallahu fikum, apabila yang namanya membebaskan budak saja memiliki keutamaan yang besar, fatakhlisun nas minasyirki kadzalik fihi fadlun 'azim. Maka mensucikan, membersihkan manusia dari kesyirikan seperti itu pula memiliki keutamaan yang besar. Jadi bebaskan budak aja juga keutamaannya besar, apalagi apa? Mensucikan manusia, membersihkan manusia dari kotoran kesyirikan. Bal huwa a'zam min 'itqir riqab. Yang mana mensucikan, membersihkan manusia dari kotoran kesyirikan itu lebih agung, lebih besar daripada membebaskan budak. Da'watun nas ila tauhid wa takhlisuhum minasyirki a'zam min 'itqir riqab. Menyeru manusia, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mensucikan mereka dari kotoran kesyirikan, itu lebih besar, lebih agung dibanding apa? Membebaskan budak. Li'anna syirka yuqi'uhu finnar, na'udzubillah. Karena kesyirikan itu bisa menjerumuskan, memasukkan pelakunya ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yas'a fi takhlisin nas min asy-syirki wa yubayyin lahum at-tauhid wa yad'uuhum ila dzalik wa yasbir 'ala al-adha fi dzalik fa huwa 'ala khairin 'azim. Maka siapa saja yang berusaha, berupaya untuk mensucikan manusia, membersihkan manusia dari kesyirikan dan menjelaskan kepada mereka tentang tauhid dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta bersabar di atas gangguan yang dihadapi dalam berdakwah tersebut, maka dia berada di atas kebaikan yang besar. Walahu fadlun kabirun hatta qala Sa'id, yang mana orang yang demikian memiliki keutamaan yang besar hingga Sa'id bin Jubair mengatakan annahu ka'itqir raqabah, bahwasanya seakan-akan orang tersebut seperti membebaskan budak. Balil amru a'zam min dzalik, bahkan kalau kita telusuri perkaranya lebih besar daripada sekedar membebaskan budak. Wa hadza qad yuqalu fi hukmil mursal. Ini bisa dikatakan riwayat athar ini atau hadis ini merupakan apa? Mursal. Li'anna as-sa'ida li'anna as-sa'id qad la yaquluhu min jihati ra'yih. Karena bisa jadi Sa'id ini tidaklah dia mengatakan ya dengan sebuah ucapan yang bersumber dari pikirannya. Wa yuhtamal annahu min barakallahu fikum tafaqquhihi. Namun bisa juga ucapan tersebut munculnya dari apa? Fikihnya yang ada pada Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Wa annahu syabbaha itqan nas min asy-syirki ka'itqi ar-riqab. Bahwasanya beliau Sa'id bin Jubair menyerupakan mengentaskan manusia, membebaskan manusia dari kesyirikan seperti barakallahu fikum membebaskan budak. Walakin 'inda tahqiq wa ta'ammul wan nadhar yakunu a'zam min 'idqir riqab. Akan tapi setelah diteliti kembali dan diperhatikan serta direnungi, maka perbuatan mengentaskan dan juga mensucikan manusia dari kesyirikan itu a'zam, lebih besar daripada sekedar membebaskan budak. Yakni i'taquhum minasyirki wa takhlisuhum minasyirki a'zam wa akbar min 'idqir riqab allati yakunu bihal insan hurran taliqan. Maksudnya adalah, kata beliau, i'taquhum, yaitu membebaskan mereka, mengentaskan mereka dari kesyirikan dan mensucikan mereka dari kesyirikan, a'zam wa akbar, lebih agung dan lebih besar dibanding apa? Dibanding membebaskan budak yang apa? Yang dengan pembebasan tersebut manusia menjadi merdeka dan terlepas. Ba'idun an musyabahatil bahaim, jauh daripada penyerupaan dengan bahaim, yaitu binatang ternak. Wa haula'i i'taquhum fihi takhlisuhum minan nar wa min ghadabillahi azza wa jal. Maka mereka barakallahu fiikum mengentaskan manusia, mensucikan manusia dari api neraka dan juga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fal amru a'zam, perkaranya lebih besar. Jadi mensucikan atau mengentaskan manusia dari kesyirikan itu
perkaranya lebih besar dibanding sekedar apa? Membebaskan budak. Fata'liqut tama'im minasyirki, menggantungkan jimat-jimat termasuk kesyirikan. Wa in kana asghar, walaupun kecil, walaupun bisa dikatakan syirik asghar, lakin khataruhu 'azim. Akan tapi bahayanya sangat besar. Wa yajuru ila akbar, dan bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Sudah kita lewati pembahasannya. Kalau dia meyakini bahwasanya jimat itulah yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa menghilangkan bahaya atau petaka, meyakini secara mutlak, maka syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya jimat tersebut adalah sebab, yang dengan jimat tersebut orang selamat dari petaka atau bala, tapi dia meyakini Allah Ta'ala yang akan menyembuhkannya atau Allah Ta'ala yang akan mengusir bala, tapi hanya saja dia menjadikan sebab, yang sebab tersebut oleh syariat tidak dijadikan sebab, maka itu syirik asghar. Allah musta'an. Wa fi hadza fadlu da'wati ila Allah. Maka di dalam hadis ini atau athar ini ada keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahliha minal khairil azim. Dan bahwasanya orang yang berdakwah mendapatkan kebaikan besar. Wa annahum yas'auna fi i'taqin nas minan nar wa takhlisuhum minan nar. Atau wa takhlisihim minan nar. Dan bahwasanya mereka berusaha berupaya untuk mengentaskan manusia dari siksaan api neraka dan juga mensucikan mereka dari api neraka. Walihada ja'alallahu lahum fadlan 'aziman. Oleh karena ini Allah Ta'ala jadikan untuk mereka keutamaan yang agung dan besar. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairan laka min humrin na'am. Maka demi Allah, sungguh kalau seandainya ada salah seorang diberikan hidayah dengan sebab kamu, satu orang saja, itu jauh lebih baik untukmu dibanding unta merah. Unta merah ini kalau di orang Arab sana, di mata orang Arab, unta yang mahal, unta pilihan. Nah, barakallahu fikum. Jadi memberikan hidayah kepada salah satu seorang dengan sebab dakwah kita itu jauh lebih baik daripada unta merah. Wa qala man da'a ila hudan kana lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a. Dan juga Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menyuruh mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa qala man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kemudian juga Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan barakallahu fikum pahala yang semisal pahala pelakunya. Nah, dia mendapatkan apa? Seperti pahala pelakunya. Fad-da'watu ila Allahi wa hidayatun nas ilal khair fihi al-fadlul 'azim wal khairul kabir. Maka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia, mengarahkan, membimbing manusia kepada kebaikan, di dalamnya terkandung apa? Keutamaan yang sangat agung dan juga kebaikan yang besar. Fal aqibatu wal aqibatu al hamidah, maka hasil atau akibat yang mulia, yang terpuji, wa naf'ul 'am, dan juga manfaat yang umum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kesimpulannya, dipermisalkan orang yang mengentaskan, mensucikan manusia dari kotoran kesyirikan, seperti orang yang membebaskan budak. Padahal kalau kita telusuri, justru mengentaskan manusia, mensucikan manusia dari kotoran kesyirikan dan juga mengentaskan mereka dari siksaan api neraka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibanding apa sekedar membebaskan budak. Nasallahu salamatan afiyah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.